Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang ya, selamat datang di Zoom meeting, kelas Zoom meeting yang Bapak buat ya untuk beberapa jam ke depan atau beberapa waktu. Pada hari ini kita pakai Zoom meeting ya. Nah, apakah semuanya sudah hadir? Padahal yang belum ya? Ya, kita tunggu aja dulu ya. Kita tunggu sambil kita jalan mengisi materinya. Oke, sebelum belajar, hendaknya kita memulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, nah oke, di sini pada hari ini, pada siang kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang zat aditif, ya, menjelaskan tentang zat aditif. Oh ya, tolong suaranya tolong dimatikan dong yang lainnya biar kita apa namanya suara Bapak terdengar dengan jelas kayak gitu, ya. Oke, oke, udah dimatiin semua. Terima kasih. Untuk yang belum menayangkan videonya, tolong ditayangkan. Oke. Nah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan yang namanya materi tentang zat aditif dan zat adiktif. Tetapi pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang zat aditifnya saja. Ya, apa itu zat aditif? Nah, perhatikan, pada kali ini kalian memiliki kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman serta zat adiktif dengan dampaknya beserta kesehatannya. Adapun hal-hal yang perlu kalian ketahui setelah mempelajari tentang yang namanya zat adiktif dan zat aditif ini, kalian dapat yang pertama menyebutkan definisinya, apa itu zat adiktif dan dapat menjelaskan berbagai jenis zat aditif. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan fungsi dari zat aditif, baik alami maupun buatan, pada makanan maupun minuman. Dan yang ketiga, kalian dapat menganalisis jenis zat aditif ya pada makanan dan minuman juga. Nah, untuk itu adapun pencapaian nilai karakter yang harus kalian penuhi. Yang pertama ada di religius, mandiri, percaya diri dan kejujuran, kayak gitu ya. Nah, dalam pembelajaran kita akan Bapak berikan beberapa video maupun lembar kerja itu agar kalian menyimak terlebih dahulu dan kalian atau kita dapat berdiskusi secara mandiri ya berdiskusinya karena kita sifatnya adalah daring kayak gitu. Nah, nanti oke, okay. Sekarang gini. Sekarang gini, halo masih ada di tempat tidak? Nadira, Fajar mana videonya Fajar? Francisco, video mana? Videonya mana? Oke. Nah, sekarang Bapak minta kepada kamu bukan Bapak minta ya, Bapak ingin bertanya, pernah tidak kamu melihat atau pernah tidak kamu makan ya, makan makanan yang Bapak bungkus makanannya Bapak perlihatkan kepada kalian. Coba perhatikan. Bentar. Yuk. Nah, Pernah tidak kalian melihat atau memakan ini? Yang pertama. Sorry. Nih, pernah tidak? Pernah ya? Nah, itu apa itu? Citos ya? Ya. Bapak mau tanya, enak atau tidak Citos ini? Nyaman, enak, ya luar biasa. Nah, perhatikan, setelah itu di sampingnya ini gimana? Pernah tidak? Lebih enak yang Citos apa ini? Oreo. Enggak milih dua-duanya. Dua-duanya ya. Oke. Nah, kalau yang ini pelepas dahaga kelihatannya ya. Ya, teh kotak, pelepas dahaga di kala waktu panas kayak gitu ya. Oke. Oke, yang terakhir, pernah ini melihat makanan yang seperti ini? Pernah. Nah, sekarang tadi ada apa saja? Ada Oreo, ada Cheetos, ada teh kotak, dan ada KitKat ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, sering tidak mengkonsumsi keempatnya? Ini sebagai contoh ya. Yang masa tidak? Keempat-empatnya tidak karena KitKat yang keempat jarang. Oke. Tapi satu, dua, dan tiga tetap ya? Tetap ya satu, dua, dan tiga. Oke. Nah, sekarang karena Bapak menampil ke empat itu, ya. Sekarang Bapak tanya lagi, lebih suka makanan yang empat itu atau lebih suka singkong rebus? Ya. Oh, keempat itu. Mengapa? Bisa menjelaskan tidak? Coba Bapak minta siapa yang dapat menjelaskan ya? Bapak minta coba si Ken Ken. Oh, Ken Ken nggak ada suaranya ya. Kais bisa Kais? Bisa tidak Kais menjelaskannya? Mengapa kamu memilih empat makanan itu daripada singkong rebus?
Kalau Virginia? Virginia ya? Bisa menjelaskannya Virginia? Kalau Dela? Gimana Dela? Rasanya ya? Oke. Kalau Cynthia Divanti? Kenapa dengan rasanya? Emang singkong tidak ada rasa? Oke. Kalau Tari? Oh iya, Tari belum bisa tidak ada suara ya. Ken Ken, bisa nggak Ken Ken? Ken Ken? Oke, Ken Ken tidak ada suaranya ya. Coba Bapak minta Feliana atau Nelson ya. Yang empat-empatnya itu karena kemasannya lebih praktis. Ya, oke. Oke. Sekarang Bapak tanya, lebih enak yang mana? Singkong rebus apa empat tadi? Yang keempat ya. Jadi bisa disimpulkan kalian lebih memilih keempat-empatnya. Betul nggak? Oke. Nah, sekarang perhatikan, Bapak akan menyampaikan materi tentang zat aditif ya. Zat aditif saja, bukan zat adiktif ya. Jadi gini, zat aditif dan adiktif itu berbeda. Bedanya apa? Kalau zat aditif itu dia ke arah makanan dan minuman, tetapi kalau zat adiktif dia ke arah kriminal, ya, atau berkaitan dengan undang-undang kayak narkoba dan lain sebagainya. Nah, di sini perhatikan, ya, perhatikan zat aditif mengikuti peta konsep ini Bapak kasih tahu ya di sini. Bapak akan putar. Oke, bentar. Nah, kelihatan tuh? Atau kayak gini lebih enak? Kayak gini ya? Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Oke, Bapak kasih penjelasan ya. Bapak ulangi lagi, zat aditif dan zat adiktif itu berbeda ya. Dimana kalau zat aditif itu dia berkaitan pada makanan dan minuman. Kalau adiktif dia berkaitan kepada obat-obatan kayak alkohol dan lain sebagainya. Nah, zat aditif menurut sifatnya itu dapat dibedakan menjadi dua. Ada zat aditif yang alami dan buatan. Lihat ya. Ini yang alami, ya. Ini yang buatan. Nah, di dalam penggunaannya, perhatikan, di dalam penggunaannya itu ada yang namanya ada pemanis, ada pengawet, ada pengental, ya. Ada pengental, ada pengemulsi, ada penyedap, ada pewarna. Nah, perhatikan selanjutnya. Zat aditif, ya. Zat aditif merupakan zat yang sengaja ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas, kelezatan, dan kemenarikan makanan dan minuman. Ya, sifat-sifat zat aditif ada alami dan buatan. Nah, perhatikan. Jenis-jenis zat aditif itu ada pemanis, pewarna, pengawet, penyedap, pengental, maupun pengemulsi. Contoh pewarna alami itu ada di kunyit, warnanya kuning, dan daun suji, warnanya hijau. Ya, sedangkan pewarna buatannya itu ada tartrazin. Ya, contoh lagi, kalau yang alaminya di sini untuk pemanis alami itu ada gula, sedangkan contoh pemanis buatannya itu ada di aspartam, ya, sakarin, siklamat, dan lain sebagainya. Ya, terus kita ke bawah lagi. Selanjutnya itu ada contoh penyedap alami, ada di bunga cengkeh, serai, kayu manis, ya, garam, bawang putih, dan untuk penyedap buatannya di situ ada di vetsin. Ya, penyedap buatan itu kayak MSG ya, tahu nggak MSG? Micin, kalau bahasa kita tuh micin ya. Ya, micin. Nah, kalau untuk yang pengawet, ya, untuk pengawet itu dapat dilakukan dengan cara fisik, misalkan melalui penyinaran atau pemanasan, sedangkan pengawet secara kimia dilakukan dengan menggunakan atau menambahkan natrium benzoat maupun garam. Iya. Nah, selanjutnya di sini ada pengemulsi atau pengental, ya. Pengemulsi atau pengental di sini, ya, materinya, ada ya, terakhir pengemulsi dan pengental. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ya, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, oke, bentar ya. Nah, ini Bapak kasih video ya, akan Bapak jelaskan sambil. Ya, ini sudah ya, sudah tadi sudah yang ini. Nah, mengapa kita butuh makanan? Tolong dimut dong suaranya. Halo, tolong dimut suaranya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, mengapa kita harus butuh makanan? Yang pertama untuk memperoleh energi, ya, untuk pertumbuhan sel-sel baru,
menggantikan sel-sel yang rusak, dan dia menunjang dan mengatur proses di dalam tubuh. Nah, ini satu fungsi mengapa kita membutuhkan yang namanya makanan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana makanan yang sehat itu? Makanan yang sehat itu adalah makanan yang mengandung banyak atau makanan yang mengandung bahan yang dibutuhkan oleh tubuh. Higienis juga, serta suhunya normal saat dimakan dan tidak sulit untuk dicerna. Nah, ini salah satu ciri-ciri makanan yang sehat. Oke. Nah, apa yang kalian lihat dari dua gambar ini, yang akan Bapak tampilkan, ya. Ini apa ini, Nak? Ini apa ini? Waduh, kue ya. Kue apa nih? Bolu kukus. Ya, luar biasa. Yang sering makan biasanya ya. Nah, perhatikan. Nah, kita masuk ke zat aditif. Zat aditif itu adalah zat yang ditambahkan pada makanan maupun minuman untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan makanan dan minuman. Ya. Nah, salah satunya di sini ada apa di sini? Ada apa nih? Orang bereksperimen. Ya, masak ya, bereksperimen ya. Tidak tahu eksperimen apa itu. Nah, di sini di dalam eksperimennya ya terdapat yang namanya sugar. Iya, gula. Yang kedua terdapat yang namanya daun suji atau daun pandan. Nah, yang ketiga itu terdapat micin atau ya ajinomoto. Dan yang ketiga, yang terakhir ada di pewarna, ya. Nah, ini zat aditif yang ada di makanan maupun minuman. Nah, oke. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan. Di sini macam-macam zat aditif. Zat aditif itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, alami. Zat aditif alami merupakan zat tambahan makanan yang diperoleh dari alam tanpa disintesis atau dibuat terlebih dahulu. Keuntungannya mudah diperoleh dan lebih aman digunakan. Namun, di dalam yang namanya kelebihan atau keuntungannya itu terdapat yang namanya kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya tidak dapat digunakan dalam jumlah banyak dan kurang stabil di dalam yang namanya penyimpanannya. Ya. Nah, ini untuk yang alami. Nah, sedangkan yang kedua itu zat aditif sintetis atau buatan. Zat aditif atau sintetis buatan ini adalah keunggulannya adalah dapat diproduksi dalam jumlah besar, lebih stabil, takaran dan penggunaannya lebih sedikit dan lebih tahan lama. Sedangkan untuk kelemahannya adalah untuk menimbulkan risiko penyakit kanker, ya, ya, jika dikonsumsi sebagai cara berlebihan. Nah, untuk yang namanya zat aditif buatan maupun sintetis di sini, dia merupakan zat aditif yang sudah disintetis dari zat yang lainnya. Nah, zat aditif ya dapat dibagi menjadi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Itu ada yang pertama pewarna, yang kedua pemanis, ketiga pengawet, keempat penyedap, pengental dan pengemulsi. Nah, ya, untuk zat pewarna sendiri ya, di dalam makanan itu kadang-kadang ya kita lihat makanan itu menarik sekali dengan warnanya yang cerah, rasanya yang enak dan lain sebagainya, betul tidak? Ya, betul ya. Nah, di sini perhatikan tujuan pemberian pewarna itu adalah terlihat menarik dan menggugah selera makanan, betul? Nah, kita kembali lagi kepada misalkan yang singkong rebus tadi. Singkong rebus itu alami ya, putih, betul nggak? Dan tidak ada warna. Menarik tidak? Pasti jawabannya tidak. Ya. Sedangkan yang warnanya pekat dan lain sebagainya itu luar biasa ya. Kalian sangat senang sekali. Betul. Nah. Nah, ini apa nih? Ya, menarik kan nih? Nah, ini ya kue menarik sekali ya. Oke. Pewarna alami ya. Ya. Nih pewarna alami itu ada kunyit ya. Kunyit itu menghasilkan warna kuning, daun suji menghasilkan warna hijau, buah coklat ya, merah coklat dari daun jati dan warna kuning merah dari wortel. Ya. Nah, itu bisa kita lihat ya. Nah, ini disintesis, pewarna sintesis. Pewarna buatan. Pewarna buatannya itu ada di tartrazin ya, dia warna kuning. Amaran dia berwarna merah. Sunset yellow berwarna orange dan brilliant blue FCF biru. Kelebihannya adalah ya, pilih warna banyak, praktis. Kekurangannya tidak menghasilkan aroma, ada pewarna yang tidak cocok untuk makanan yang beresiko menimbulkan penyakit. Ya, ini untuk pewarna sintetis. Nah, pewarna tekstil. Nah, perhatikan, itu ada di rodamin B ya, rodamin B dan methyl yellow. Kalau rodamin B itu bisa mengakibatkan ke kanker hati, dan kalau methyl yellow itu bisa mengakibatkan ke kanker pada kandungan saluran kemih. Ya, gitu. Nah, ini zat pemanis ya, zat pemanis ini. Nah, terus pemanis alaminya berasal dari buah dan madu. Kalau kita mengkonsumsinya berlebihan, dia akan mengakibatkan kegemukan, ya, berbahaya bagi penderita diabetes mellitus.
Pemanis sintetis tidak dapat dicerna, bukan sumber energi, ya. Pilihan untuk penderita diabetes, contohnya sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat dan aspartam, manisnya puluhan kali lebih manis, ya. Jadi gini, pemanis sintetis ini dia bukan merupakan sumber energi. Kalau kita mengkonsumsi pemanis sintesis atau pemanis buatan ini, maka apa yang akan terjadi? Kalian akan menderita diabetes meletus atau penyakit apa? Penyakit gula, ya. Yang dulunya dari gendut bisa kurus kalau ya banyak terjadi, ya. Itu biasanya kalian minum yang namanya Monty, ya. Ale-ale, apa, just juice, teh botol yang secara berlebihan. Ya, betul ya? Paham? Oke. Kalau sudah paham, ya, kita lanjut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini zat pengawet, ya. Zat pengawet. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk menghambat kerusakan makanan dan minuman. Jadi, iya betul sekali. Ya, berhubungan dengan azan kita tunggu dulu, ya. Ya, nggak usah keluar dari Zoom. Kita skip dulu, bentar. Ya, bentar. Oke, kita lanjut, ya. Ya, Dela siap, Dela pakai kacamatanya dulu, ya. Ya, jadi gini. Selanjutnya itu ada zat pengawet. Zat pengawet itu adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk menghambat kerusakan makanan dan minuman. Nah, untuk yang alami itu biasanya ada bawang putih, ya. Ada yang kedua ada garam dapur, yang ketiga itu ada keluak. Nah, untuk pengawet buatannya itu ada di belera oksida, dioksida, nitrit dan garamnya, garam sulfit, asam benzoat dan asam sorbat. Nah, perhatikan. Mengapa zat pengawet ini perlu terdapat di makanan, terutama makanannya instan atau siap saji, ya, kayak Cheetos dan lain sebagainya tadi? Itu mereka memproduksinya itu dalam skala besar. Ya, jadi kalau kita apa namanya? Halo? Makanan, barang-barang atau bahan makanannya seperti bawang putih, garam, dan keluak itu biasanya digunakan oleh orang tua kamu untuk memasak, betul nggak? Salah satunya adalah atau tujuannya adalah untuk atau agar bakteri yang ada di rumah tidak dapat memunculkan atau tidak dapat tumbuh dengan bebas di makanan yang dimasak oleh orang tua. Nah, contoh lagi nih, menarik sekali yang ini ada di bahan garam dapur. Garam dapur di sini pernah lihat ikan asin di pasar atau pernah beli, ya? Ya, pernah beli atau bagaimana kayak gitu. Nah, perhatikan. Halo? Ya, ada, ya, masih ada, ya. Nah, untuk yang namanya garam dapur itu dapat mengawetkan yang namanya daging. Salah satunya itu ada di daging ikan, ya. Tuh. Terus, nah, untuk permasalahan di kita itu adalah apa permasalahannya? Halo? Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah yang ini, ya, yang kalian konsumsi setiap hari kayak mie instan, kayak Cheetos tadi, kayak Oreo, teh botol, teh kotak dan lain sebagainya, ya. Nah, ini yang berbahaya, ya.
Oke. Nah, penyedap ini ada dua juga, ada MSG dan ada alami ya, seperti serai, merica, seledri dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang buatan atau sintetis itu ada di MSG. MSG ini singkatan dari monosodium glutamat ya. Oke, nah untuk pengentalnya itu ada di maizena, ada di tepung tapioka dan ada di kepo-kepo. Ya. Nah, untuk pengemulsi sendiri itu contohnya ada di Blue Band ya. Pengemulsi sendiri adalah bahan tambahan yang digunakan untuk mempertahankan penyebaran. Ya. Oke. Mungkin cukup sekian materinya, akan kita lanjutkan di halo. Ya, akan kita lanjutkan di WhatsApp ya. Oke, kita kembali cek di WhatsApp coba. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Gimana? Ya, kalau tidak ada halangan dan kita lebih enjoy menggunakan Zoom, kita pakai Zoom nanti. Tapi lihat situasi dan kondisi aja ya. Oke, perhatikan di sini Bapak menambahkan lagi. Bapak pengen tanya kepada beberapa dari kalian, zat aditif itu bedanya dengan zat adiktif itu apa? Iya, di buku kan ada di buku. Apa bedanya zat aditif dan adiktif? Ayo. Itu untuk zat aditif ya. Oke, kalau zat adiktif. Oke, betul ya. Nah, itu yang kata Bapak tadi, yang Bapak bilang atau Bapak katakan tadi, kalau aditif dia tidak atau dia hanya ya ya, dia hanya berkaitan kepada berkaitan kepada makanan dan minuman saja. Tetapi kalau untuk zat adiktifnya, dia berkaitan terhadap yang namanya obat-obatan. Yang sudah dijelaskan oleh Nelson, kalau zat adiktif tadi dia selalu ketergantungan. Betul nggak Nelson? Ya. Nah, kita lanjut. Zat adiktif itu ada dibagi menjadi berapa? Dua kan? Hello. Aditif yang kita pelajari. Alamiah dan oke atau buatan. Sekarang Bapak minta kepada kalian atau Bapak ingin menanyakan kepada kalian, ya, terutama Ajes, kamu pernah dengar nggak, Jess? Yang namanya makanan yang lagi viral itu garlic cheese bread. Iya, mozzarella ya, that's good. Pernah makannya? Siapa? Pernah makan tidak kalian? Nah, kenapa? Oh iya ya. Lanjut. Yang pernah makan siapa? Anel. Oke. Ya, perhatikan. Bapak akan menayangkan video. Silakan kalian lihat. Yang mana sih yang namanya garlic cheese bread itu? Bread ya, bread. Ya, gitu ala Korea-Korea gimana gitu ya. Ya, silakan. Nah, ya, coba kalian lihat nih. Kalian lihat video yang akan Bapak tampilkan. Tuh. Nah, sebelum menjadi viral di dunia maya Indonesia, garlic cheese bread dijual sebagai jajanan kaki lima. Tidak digingseng dengan harga 3.900 won atau sekitar 47 ribu rupiah. Satunya 47 ribu rupiah. Kalau di rupiah kan? Iya. Serta diisi dengan keju lumer yang memperkaya tekstur dan cita rasa roti. Ya. Tren kuliner garlic cheese bread mulai masuk ke Indonesia di tengah pandemi COVID-19 sekitar Mei 2020. Maka itu banyak orang yang memanfaatkan waktu luang selama masa pembatasan sosial berskala besar. Lihat ya, Feliana. Bisnis menjual garlic cheese bread dari rumah secara daring. Salah satunya adalah Josephine, siswa usia 16 tahun asal Surabaya yang membangun bisnis menggunakan penambangan. Awalnya Gibran ini cuma karena banyak waktu luang gitu sih. Jadi bawang putih dan juga banyak variannya. Nyonya Boy adalah salah satu pedagang dari garlic cheese bread di Jakarta yang menjual beragam. Oke, jadi garlic cheese bread ini adalah makanan yang lagi viral ya, yang lagi viral. Ya, makanan yang lagi viral di kalangan muda-mudi ya atau di kalangan kafe ya di Jakarta yang diambil dari makanan Korea ya. Nah, selain pembuatan roti tersebut selain menggunakan yang namanya tepung tapioka atau gandum ya dan gandum, dia juga terdiri dari yang namanya bawang putih lumerannya itu. Ada mozzarella, ada daun sop dan lain sebagainya. Nah, itu mereka menggunakan yang namanya bahan-bahan alami ya. Di mana bahan-bahan alami itu sudah kita tahu bahwa untuk masalah zat aditif ini kalau bahan alami itu sangat baik bagi kesehatan, betul nggak?
Nah, sedangkan yang sintetis atau buatan dia tidak bagus. Tidak bagus dalam arti kata dia tidak baik untuk dikonsumsi secara terus menerus. Ya, Pak boleh aku kalau Pak boleh aku makan ya, makan apa namanya? Makan makanan instan kayak Oreo, Cheetos dan lain sebagainya. Ya. Ya boleh, boleh saja. Hanya pesan Bapak adalah jangan terlalu banyak atau terlalu sering. Gimana? Sari gandum enggak apa-apa. Ya. Kalau gandum apa nih masih alami lah dia. Oke. Oke. Nah, Bapak akan membagikan yang namanya LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik kepada kalian ya. Jadi silakan kalian kalian kerjakan, kalian diskusikan dan akan kita kumpulkan atau presentasi nanti secara langsung ya. Paham nggak sampai di sini? Oke. Paham ya? Nah, LKPD-nya sudah Bapak share di grup WhatsApp ya. Silakan. Silakan dibuka dua jendela ya, buka dua jendela. Ya, kayak tadi yang sudah diajarkan. Ya, tergantung HP biasanya. Bisa nanti, oke. Oke. Oh ya, benar. Nah, intinya sudah Bapak share, nanti silakan dikerjakan, oke? Dan ini Bapak berikan tugas ya, ada evaluasi sedikit, ada 10 soal. Silakan kalian isi ya, secara online juga. Dan nanti akan Bapak umumkan materi hasilnya untuk di pembelajaran daring hari ini. Paham? Oke. Sekarang kalau paham ya, Bapak ingin tanya ya, atau Bapak ingin meminta dari satu atau dua dari kalian yang dapat merangkum materi pembelajaran pada siang hari ini tentang zat aditif. Virgina bisa? Atau Dela? Insya Allah Dela. Bisa? Eliana Chandra bisa menyimpulkan tidak? Bisa tidak? Enggak, kalian kan sudah Bapak berikan materi, kalian rangkum, kalian jelaskan kembali poin-poin penting yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran siang hari ini. Bisa tidak? Coba, siapa itu? Ada Wia, silakan. Coba Nadira. Ya. Oke. Ya, coba Dela. Bapak minta Dela. Tidak banyak, sedikit aja. Ayo Dela. Boleh, enggak apa-apa. Indonesia Raya kok, Indonesia itu kaya dengan bahasa dan karya. Ayo. Kalau bisa jangan, tapi ya. Jangan ingin konsumsi, kalau bisa jangan dikonsumsi. Terus? Virgina? Coba, Ken bisa tidak menyimpulkan? Ken. Halo? Ken? Nadira bisa menyimpulkan? Ya, Ken tidak mau dia. Ya. Ya, baru masuk dia. Imam, mana Imam? Valentino? Cynthia? Oke? Kembali ke laptop ya. Oke ya. Jadi sudah Bapak katakan tadi bahwa benar yang dikatakan Dela secara singkat atau sedikit ya, yang kata Dela inti pokoknya bahwa setelah belajar ini kita dapat dapat mengetahui bahwa makanan instan itu memang tidak sehat dikonsumsi secara terus-menerus. Hal itu mengapa demikian? Hal itu dapat terjadi karena di dalam makanan instan tersebut dia mengandung yang namanya zat aditif yang bersifat buatan atau sintetis ya. Nah, buatan dan sintetis ini kalau kita konsumsi secara terus
maka dia akan mengakibatkan atau dapat menimbulkan yang namanya apa? Menimbulkan yang namanya penyakit, baik itu ginjal, mah, kanker usus dan lain sebagainya. Atau tadi yang ada yang namanya rodamin B ya, rodamin B. Nah, itu luar biasa itu rodamin B, ya. Sangat bahaya sekali. Nah, oke, mungkin cukup sampai di sini ya siang belajarnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita bisa jadi menggunakan Zoom meeting, bisa jadi tidak atau menggunakan WhatsApp group juga. Terima kasih atas partisipasi pada siang hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Oke, boleh boleh live, boleh keluar ya.